Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube semua, masih setia nih bersama Abang Ganteng yang sangat keren ini. Di sini tutorial channel 81 akan memberikan video kembali mengenai tools dasar yang wajib diketahui dan wajib dipahami oleh seorang SketchUp pemula. Karena dari tools dasar ini kita bisa membuat berbagai macam model dan berbagai macam bentuk dengan menggunakan SketchUp. Nama toolsnya adalah Large Toolset. Large Toolset ini adalah kumpulan dari beberapa tools ya. Kalau kita lihat di sini, kita lihat di sini di tools bar itu terdiri dari tools construction ini, tools construction, terus tools drawing ini, tools construction, tools drawing, kemudian tools edit, dan satu lagi tools edit getting started. Jadi getting started ini klik. Oke. Nah, tools ini itu dijadikan satu dalam satu tools namanya Large Toolset. Nih, klik. Nah, jadi Large Toolset ini adalah kumpulan atau gabungan dari drawing. Ini ada drawing, kemudian ada construction. Ini adalah construction. Kemudian edit, ini adalah edit, dan getting started sisanya ya, sisanya adalah getting started. Oke. Jadi dari kelima ini kita close aja karena kita hanya menggunakan large toolset. Oke. Nah, tools dasar ini adalah tools yang harus, saya bilang harus dan wajib dipahami oleh seorang SketchUp pemula. Karena dari tools dasar ini muncul berbagai model yang akan dibentuk dengan menggunakan SketchUp. Oke. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu tools dasar ini. Oke. Kita hapus dulu Abang Ganteng ini, oke. Delete. Nah, yang pertama adalah Paint Bucket. Kalau ini seperti biasa select itu adalah untuk menyeleksi menyeleksi model ya. Kalau kita klik kemudian kita geser ini untuk menyeleksi model, sama dari kiri ke kanan juga, nanti akan saya jelaskan perbedaannya ya. Kalau dari kiri ke kanan itu tidak putus-putus, sedangkan dari kiri ke kanan adalah putus-putus. Nanti akan saya jelaskan. Sebelumnya kita bikin model dulu. Kita bikin kotak aja, simple. Kemudian kita push pull. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan tools satu persatu. Yang pertama adalah Paint Bucket, atau ini adalah select. Select ini adalah untuk memilih model atau untuk menyeleksi model. Kalau kita pilih select, nah kemudian kita pilih, nah ini akan muncul garis-garis titik-titik ya, bukan garis-garis, jadi titik-titik adalah untuk menyeleksi atau memilih model. Kalau ini face, kalau ini adalah edge. Jadi dalam istilah SketchUp itu ada istilah face, ada tampilan face-nya itu seperti ini, dan edge adalah garisnya. Oke. Ini face dan ini edge gitu kan. Yang edge ini adalah untuk menyeleksi. Nah, seperti yang
tadi di depan saya bahas bahwa kalau kita klik kiri kemudian kita geser, ini kan tidak putus-putus. Ini adalah fungsinya untuk menyeleksi yang ada di dalam kotak ini, nah, kotak yang ini. Nah, berarti hanya ini aja yang terseleksi ya. Misalkan ini, nah ini adalah hanya area ini yang terseleksi. Sedangkan kalau dari kanan ke kiri, ini kan putus-putus, dia akan menyeleksi semua yang terkena oleh garisnya. Nah, seperti ini ya. Ini kan terkena oleh garis. Beda kalau ini dengan ini. Nah, ini kan hanya ini aja. Tapi kalau ini, semua yang terkena garis akan terseleksi. Oke, itu bedanya. Kemudian yang kedua adalah ini make komponen ini adalah ada di video di atas ya. Ini udah saya jelaskan sebelumnya fungsi make komponen itu apa. Kemudian kita pilih Paint Bucket. Paint Bucket ini adalah untuk mengeluarkan tools yang namanya default tray. Nah, kalau kita klik dia akan muncul ini tools default tray, atau default tray ini juga bisa kita munculkan melalui window, kemudian default tray, kemudian show tray. Jadi sama aja ya. Nah, yang pertama ini adalah Paint Bucket untuk memunculkan default tray dan untuk memilih material. Nah, ini secara sekilas dulu, nanti saya akan jelaskan juga mengenai tools-tools yang ada di default tray ini. Jadi di sini ada material. Material itu adalah apa ya? Tekstur, artinya gambar yang akan ditempelkan kepada face. Ini kan face. Misalkan kita pilih di dalam material ini, kita pilih rumput atau bata ya. Ini contoh sekilas aja. Ini bata, kalau kita pilih kemudian kita select, nah dia akan ada rupanya gitu, ada teksturnya gitu kan. Oke, kita back. Jadi satu persatu. Ini adalah Paint Bucket untuk memunculkan default tray. Di sini banyak juga ya tools-toolsnya, nanti akan saya jelaskan satu persatu di video yang kedua nanti. Ini hanya sekilas mengenai default trays. Saya akan lebih fokus kepada large toolset ini. Kemudian yang kedua adalah eraser. Ini adalah eraser seperti yang sudah kita ketahui semuanya, bahwa kalau ada tanda penghapus, ini adalah tandanya untuk menghapus. Kalau kita klik, kemudian kita klik di garisnya, nah ini dia akan terdelete. Ya, ini adalah untuk menghapus. Oke. Jadi untuk menghapus garis atau edge. Oke. Sekali lagi, jadi eraser ini adalah untuk menghapus edge. Ini edge itu garisnya ya. Nih, kalau kita hapus seperti ini, dia akan terhapus. Oke. Sedangkan kalau untuk menghapus face ini, kita tinggal klik face-nya ini, kemudian kita tinggal delete aja di keyboard. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah line. Line ini adalah untuk memberikan garis. Kalau kita misalkan tempatkan di sini, kemudian kita garis, nah ini akan menjadi garis. Line ini untuk menjadi garis. Oke. Nah, kemudian ini adalah line garis lurus. Jadi garisnya itu lurus ya. Kalau line itu istilahnya garisnya lurus. Oke. Kita back lagi. Kemudian ini satu lagi ada freehand.
Kalau freehand ini adalah bebas ya. Kita bisa menggambar garisnya sesuai dengan goresan tangan kita. Kalau kita klik kemudian kita tempatkan di sini, kita bikin bulat ya, kita tinggal bikin bulat aja sampai titik ketemu, atau bikin segitiga. Jadi terserah kita ya, namanya freehand, bebas gitu ya. Nah, seperti ini adalah bebas freehandnya. Nah, seperti itu. Oke, kita back kembali. Nah, kemudian ada satu lagi, ini namanya rectangle. Rectangle ini adalah untuk membuat kotak. Kalau ini kan kubus. Nah, rectangle ini adalah untuk membuat kotak. Kita geser dulu ke sini. Nah, rectangle ini adalah untuk membuat kotak. Nah, seperti itu. Jadi untuk membuat kotak. Oke, selanjutnya adalah rotate rectangle. Nah, rotate rectangle ini sebenarnya jarang digunakan sih ya. Fungsinya sama dengan rectangle ya, tapi ini bisa diputar gitu kan. Kalau kita klik, kemudian kita klik dan geser, nah, dia akan seperti ini. Tapi ini jarang digunakan sebenarnya. Kalau untuk rotate rectangle ini ya, kita lebih menggunakan yang rectangle yang ini untuk membuat kotak ini. Oke, kita hapus kotaknya, delete. Kemudian ini circle, ini adalah untuk membuat lingkaran. Kita hapus juga ininya, kubusnya. Circle ini adalah untuk membuat lingkaran. Jadi kalau kita klik, tempatkan di sini, ini langsung berbentuk lingkaran. Oke, klik lagi, bentuk lingkaran lagi. Ini adalah circle. Kemudian selanjutnya adalah ini polygon. Polygon ini adalah berbentuk segi 6 sama kayak circle, jadi hanya untuk membentuk segi 6 seperti ini. Oke. Nah, bagaimana kalau kita mau membentuk segi 8? Nah, kan pertanyaannya seperti itu. Ini kan segi 6, kalau segi 8 gimana? Nah, kalau segi 6, kita coba ini del dulu. Kita pilih polygon ini, tempatkan di sini, klik. Kemudian di sini kita klik garisnya, edge-nya. Edge-nya kita klik sehingga muncul warna biru seperti ini. Kemudian di default tray, tepatnya di entity info, kita pilih di segmen. Segmen ini jumlahnya 6, berarti semuanya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita klik 8, kita ketik 8, rubah, kemudian enter. Nah, di sini pun edge-nya itu akan berubah menjadi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, jadi tergantung kita mau dirubah menjadi berapa segmen. Bahkan untuk menjadi lingkaran pun bisa, misalkan 72. Enter. Nah, ini jadi lingkaran. Oke, jadi polygon ini bebas. Oke, kita hapus. Kemudian yang selanjutnya adalah arc. Arc ini adalah fungsinya untuk membentuk setengah lingkaran tapi tanpa ada garis di tengahnya. Oke, mungkin kita bisa praktekkan. Kita rubah dulu ininya, tampilannya di top. Nah,
kalau kita pilih arc ini, arc, kemudian kita klik, kemudian kita geser, misalkan ke sini, ke kiri atau ke kanan atau ke atas, kita pilih berdasarkan sumbu Y aja, sumbu X aja yang merah, klik, kemudian kita putar. Nah, dia akan membentuk seperti ini. Jadi setengah lingkaran tanpa ada garis tengah. Atau mungkin bisa juga satu lingkaran. Nah, gitu kan. Jadi arc ini bisa setengah lingkaran atau satu lingkaran atau seperempat lingkaran, gitu kan ya. Jadi fungsinya seperti itu. Oke, kita hapus. Kemudian yang selanjutnya adalah 2-point arc. 2-point arc ini sama. Ini adalah untuk membentuk ya setengah lingkaran atau seperempat lingkaran. Tapi bedanya dengan arc ini adalah kalau 2-point arc kita klik di sini, kemudian kita tarik garis di sini. Nah, ketika kita geser dia akan berubah. Kalau tadi kan yang arc ini klik di sini, kemudian klik di sini, kemudian kita putar. Nah, seperti ini. Kalau ini membentuknya setengah lingkaran seperti ini. Oke, kita coba lagi. Pilih 2-point arc, kemudian kita klik, geser, klik lagi, kemudian geser. Ini berdasarkan sumbu green ya. Kalau berdasarkan sumbu blue juga bisa. Kita hapus, nanti ada perbedaannya. Ini ke sini. Nah, ini kan ada garisnya tuh, bisa berubah-ubah. Ini kita tinggal gerakan aja. Ini berdasarkan sumbu green, klik. Ini berdasarkan sumbu blue, klik. Dan ini berdasarkan sumbu red. Nah, itu kan. Jadi bisa green, blue dan red. Oke, kalau kita kasih garis line, dia akan ada face-nya. Ya, seperti itu ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya ini adalah 3-point arc. Sama sih seperti tadi, ini juga jarang digunakan sih sama ini. Arc sama 3-point arc ini jarang digunakan. Kita coba saja. Nah, cuman seperti ini aja, sama intinya. Cuman seperti itu aja ya. Jarang digunakan sih kalau ini. Kemudian selanjutnya adalah pie. Nah, pie ini digunakan untuk seperempat lingkaran. Misalkan kita contohkan saja, klik, kemudian kita klik di sini, geser, kemudian kita klik dan geser kembali, dia akan menjadi seperti ini. Nah, jadi seperempat lingkaran. Ini untuk pie, biasanya digunakan untuk model apa namanya ya, simbol pintu gitu kan ya. Ini itu bisa digunakan untuk simbol pintu gitu. Oke, kita coba lagi, klik. Oke, jadi seperempat lingkaran. Oke, selanjutnya adalah ini move. Kalau kita misalkan sudah buat segi 4 ini, kemudian kita move ini, klik move. Kalau kita geser
ujungnya, nanti akan bergerak ujungnya aja. Oke, back. Nah, kalau kita pilih garisnya, ini kan garisnya nih muncul warna birunya, kita klik kemudian kita geser, maka akan bergeser garisnya juga. Kalau tadi kan ujungnya, kalau ini garisnya, itu move. Nah, ini kan hanya satu-satu. Bagaimana kalau kita grup atau kita semuanya kita drag dulu semua, di drag sehingga semua terpilih, kemudian pilih move, dia akan ikut semua. Kan? Oke. Jadi seperti itu untuk move. Nah, ini satu lagi push pull. Nah, push pull ini untuk membuat dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Oke, misalkan seperti ini, kita rubah dulu view-nya. Kita pilih ini push pull, klik, kemudian kita klik di face-nya ini di tengah, klik, kemudian kita tarik ke atas atau tarik ke bawah sama aja. Ini akan menjadikan dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Oke. Lalu kalau kita pilih kontrol, klik, dan kita klik lagi di sini, ini akan nambah bidang baru gitu kan ya di sini. Kalau kita pilih kontrol, kalau tanpa tekan kontrol, ini jadi tetap satu gitu kan. Tapi kalau kita tekan kontrol di keyboard, klik, kemudian kita klik face-nya dan tarik, nah ini akan terpisah menjadi 2. Oke. Jadi seperti ini. Oke. Back. Kemudian selanjutnya adalah rotate. Rotate ini adalah untuk memutar objek. Kalau misalkan kita pilih semua, kita pilih klik, kemudian kita tempatkan di sini. Ini untuk bisa ngerubah blue, green, red, ini kita tinggal tekan tanda panah di keyboard ya, atas, kiri, kanan. Nah kan, jadi bisa berubah. Caranya adalah klik dulu ini, kemudian tempatkan, baru kita kalau misalkan mau merah, kita pilih yang kanan. Kalau yang biru kita pilih yang depan kan. Kalau yang green kita pilih yang kiri kan ya. Untuk merubahnya kita pilih yang biru misalkan. Kalau sudah begini kita klik, geser, kemudian kita putar. Nah, ini bisa berputar. Nah, kalau di ujung sini, kalau di tengah sama. Tadi kan yang blue, sekarang yang green. Klik, geser, kemudian klik, kemudian kita putar. Nah, jadi rotate ini adalah untuk memutar. Oke. Kemudian ini adalah follow me. Follow me ini adalah untuk membentuk garis, untuk membentuk model yang sesuai garis atau mengikuti garis. Misalkan dari sini kita kasih aja garis ke sini, kemudian ke sini.
Nah, caranya adalah tapi volume ini hanya untuk face aja. Nah, satu face ini aja tapi yang menghadap ke garis seperti ini nih. Contohnya seperti ini ya. Kalau kita klik garisnya, ini kalau untuk dipilih semua, kita tinggal bisa di drag seperti ini, atau diklik satu-satu dengan menekan tanda keyboard control, dengan menekan tanda kontrol di keyboard. Klik, klik. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal pilih volume, kemudian pilih face-nya. Dia langsung secara otomatis akan mengikuti garis. Oke. Sekarang misalkan ke atas. Seperti tadi, klik, klik, kemudian pilih volume dan face. Dia akan secara otomatis ke atas. Oke. Dari sini kan bisa dibuat model yang lain gitu kan. Jadi seperti itu. Oke. Back. Kemudian selanjutnya adalah scale. Nah, scale ini fungsinya untuk merubah besaran. Kita coba, misalkan kita drag seluruhnya, kemudian kita pilih scale. Nah, kalau kita pilih salah satu ujungnya, dia akan membesar seperti ini, hanya di satu sisi. Tapi kalau kita pilih sambil tekan kontrol, ini akan membesar secara simetris. Oke. Ini bisa di ujung sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Kita tinggal klik aja. Oke. Ini kan yang saya contohkan seluruh bidang atau seluruh objek ya. Sedangkan kalau misalkan kita pilih face-nya aja, salah satu face-nya aja ini, kemudian kita pilih scale. Nah, ini jadi hanya face-nya aja yang bisa dirubah ukurannya. Sama seperti tadi, kalau kita pilih salah satunya, hanya satu sisi saja. Tapi kalau kita sambil tekan kontrol, nah, dia akan simetris berubahnya ya. Jadi seperti itu. Ini bisa kita push pull lagi. Nah, jadi seperti itu. Oke, back. Tadi scale. Kemudian ini adalah offset. Offset ini adalah untuk membuat garis atau apa ya istilahnya itu, edge di tengah-tengah face. Nah, langsung aja ya, daripada pusing, kita contohkan, kita pilih offset, kemudian kita tempatkan di face-nya. Nah, ini akan berada di tengah-tengah face ini dengan simetris ya. Gitu. Ini bisa kita tarik, atau kita bisa mundurkan. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ini adalah offset. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian tadi kan kita pilih face-nya. Jadi seperti ini. Bagaimana kalau kita pilih salah satunya? Misalkan ini garisnya sama ini.
kita pilih face, ini juga bisa maaf salah, kita pilih face ini, offset ini. Nah, ini akan jadi hanya yang dipilih yang akan muncul. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, kita hapus. Ini sudah. Kemudian ini tab measure tool. Nah, tab measure tool ini adalah fungsinya untuk membuat garis bantu. Kita klik di sini, klik tab measure toolnya, kemudian kita klik di garisnya, klik geser. Ini akan muncul garis bantu. Atau kita klik 2 kali di garisnya, nah ini akan muncul. Kalau garis yang sejajar dengan sumbu X atau X axis atau red axis, jadi garis bantunya juga akan sejajar dengan red axis. Seperti itu ya. Klik 2 kali, klik 2 kali. Atau klik geser, klik geser, klik geser. Itu fungsinya tab measure tool untuk membuat garis bantu ya, seperti itu. Kemudian ini adalah dimension. Dimension ini untuk melihat jarak dari suatu bidang. Misalkan kita klik ujung sini sampai ujung sini, itu jaraknya berapa, bisa ketahuan. Oke, caranya pilih dimension, klik ujung, tarik, klik ujung, tarik. Jadi seperti itu ya. Oke, kemudian ini protractor ya, jarang digunakan lah ya, nggak usah dijelaskan lah. Kalau protractor ini jarang digunakan, hanya seperti ini gajah. Sama tab measure tool tapi bisa diputar. Oke, sama aja. Kemudian ini teks itu untuk memberikan penjelasan. Misalkan kalau ini kita pilih batu bata, kemudian kalau kita pilih stone batu gitu kan, kita kasih keterangan. Misalkan di sini klik, kemudian klik di sini, klik geser, angkat ke atas. Nah, ini kan masih ukuran, ini kita bisa rubah dengan mengetiknya. Misalkan batu, nah, kemudian enter, klik di luar batu. Kemudian satu lagi misalkan bata, bata, klik di luar. Nah, jadi untuk tanda ya, seperti itu. Kemudian ini X axis ini adalah untuk menempatkan titik istilahnya itu ya, titik tengah lah atau Ini juga jarang digunakan sih. Misalkan kan ini X aksisnya di sini. Kalau kita klik kemudian klik di sini, nah dia akan di sini. Nggak terlalu banyak dipakai sih ini. Kita back aja ya. Kemudian ini 3D text itu untuk memberikan teks dalam bentuk 3 dimensi. Misalkan kita pilih
klik, lalu muncul toolsnya. Kita klik aja di sini, misalkan tes tools. Untuk tulisannya kita bisa rubah. Tulisannya bisa kita rubah sama kayak di Word ya. Misalkan kita pilih play impact. Nah, kita pilih ini impact. Ini regular, ini ukurannya height-nya 25. Ini ketebalannya 3. Ini juga nanti bisa diatur, misalkan oke. Nah, jadi muncul seperti ini. Untuk memberikan tulisan atau teks dalam bentuk 3 dimensi. Ini bisa kita kasih warna. Jadi misalkan seperti itu ya. (3D text). Nah, kemudian selanjutnya ini orbit. Orbit ini adalah untuk merubah view. Kalau kita pilih orbit ini, nah ini yang sering digunakan. Jadi untuk memutar, kalau kita scroll mouse-nya, ini jauh, dekat, jauh, dekat. Kalau scroll ke belakang dia akan menjauh, scroll ke depan dia akan mendekat. Kemudian kalau kita klik kiri, kemudian kita putar, nah dia akan berputar ya. Jadi untuk navigasinya. Itu adalah orbit. Kemudian ini pen ini hanya untuk menggeser aja. Atas bawah kiri kanan, atas bawah kiri kanan, itu pen. Kalau orbit bisa hanya memutar, nah, seperti ini ya. Jadi fokusnya ke objeknya. Kalau pen kiri kanan aja. Kemudian ini zoom. Kalau kita klik, kemudian kita klik, tahan, geser, ke belakang menjauh, ke depan akan mendekat ya. Jadi ini zoomnya hanya untuk zoom saja, atau ini juga bisa dibuat untuk misalkan gini, kita di dalam ruangan yang kecil, kemudian coba kita pilih objek atau kita bikin objek di sini. Nah, jadi zoom ini bisa kita rubah. Ini kan kalau kita klik, kemudian kalau kita klik tahan, ini bisa seperti ini, jauh, dekat, jauh, dekat. Atau kita klik di bawah sini, ini kan 35 degree. Kalau kita pilih misalkan 45, dia akan menjauh. Jadi makin besar akan makin menjauh. Nah, seperti itu ya. Kita kembalikan ke semula, normalnya 35. Oke. Jadi seperti itu untuk zoom.
Oke, selanjutnya adalah ini zoom window nggak banyak digunakan, ini previous juga nggak banyak digunakan, zoom extend juga nggak banyak digunakan, jadi kita nggak usah lah, ini mah nggak usah dijelaskan lah ya. Kemudian ini position kamera adalah misalkan kita kasih garis di sini. Nah, yang dimaksud position kamera itu sama aja dengan kita seperti berdiri di titik tersebut. Misalkan kita klik, kita tempatkan di sini. Nah, jadi view-nya itu seolah-olah kita ada berdiri di titik tersebut. Ya kan, jadi seperti itu. Kemudian lanjutannya adalah ini look around. Kalau kita klik, nah, dia akan melihat sekeliling seolah-olah kita melihat sekitar kita gitu kan. Jadi ini lebih cenderung ke menjadi diri kita sendiri gitu kan ya. Ini walk juga sama posisinya dengan dengan position kamera. Sama lah ya intinya, jadi kayak jalan gitu kan. Kalau kita caranya misalkan gini, kita posisi di sini, kemudian kita jalan seolah-olah kita jalan, klik, kemudian kita ini klik tahan kemudian maju, seolah kita jalan kemudian bergerak ke kanan, depan, kemudian ke kiri ya, seolah-olah kita berada jalan gitu kan. Nah, ini sih nggak terlalu banyak digunakan sih sebenarnya. Oke. Kemudian satu lagi ini section plan. Penjelasannya ya sekilas aja, sebenarnya ada sesi tersendiri untuk section plan. Ini adalah untuk memotong bidang. Kalau kita pilih seperti ini, atau ini kan red, ini green, ini blue. Kalau di atas, misalkan kita di sini di red, klik. Nah, ini mau dikasih nama atau tidak terserah. Oke. Kemudian kita klik ininya, kemudian kita geser. Jadi seperti itu ya section plan ini. Biasanya untuk melihat potongan dari suatu bangunan atau bidang, itu adalah section plan. Atau misalkan dari atas, oke, klik, klik, nah, seperti ini ya, untuk melihat potongan. Oke, saya rasa sekian penjelasan dari penjelasan dari saya. Agak panjang tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman pemula semua mengenai tools dasar yang wajib diketahui oleh seorang SketchUp pemula. Oke. Sekian dari saya, jangan lupa tinggalkan komentar bagaimana pendapat teman-teman mengenai video ini. Oke, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.